Ketika jumlah pemurnian meningkat, tidak hanya kecepatannya yang melambat, kesulitannya juga meningkat tajam. Xiaoyan hanya bisa terus memperlambat kecepatan fusi. Untuk memastikan bahwa pemurnian tidak gagal, terdengar suara gemuruh dari kuali obat mujarab yang dibungkus cahaya, sekali lagi memancarkan aroma merah yang lebih kuat. Pemurnian ke-9 berhasil, hanya saja pil ilahi Canghai ini masih belum mencapai tingkat ketuhanan. Tapi Xiaoyan tidak berhenti memurnikan, tidak peduli berapa kali dimurnikan, Xiaoyan juga ingin pil ilahi Canghai ini mencapai tingkat dewa. Kini pemurnian telah dimulai lagi, Anda harus sukses sebelum Anda menyerah. Ini adalah obsesi Xiaoyan terhadap pemurnian obat. Ke-10 kalinya. Ke-11 kalinya. Ke-12 kalinya. Setiap pemurnian sangat penting bagi ramuan itu. Dapat dikatakan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah pemurnian berhasil, sebagian besar dan siang akan terbentuk, dan aroma wangi merah yang semakin kuat, membuat banyak sosok di belakang kompas bersinar terang. Suara bising terdengar, ramuan ajaib macam apa ini? Dan siang bisa sangat harum. Pasti ada ramuan ajaib yang keluar. Akan sangat menyenangkan untuk melihatnya, hanya saja Xiaoyan bisa mengontrol jarak kompas kapan saja. Orang-orang ini hanya bisa mencium aroma ramuan, yang meluap-luap. Saya belum pernah melihat sumber dan siang yang sebenarnya. Artinya mereka bahkan belum pernah melihat kompas Xiaoyan. Arah ini mungkinkah? Itu arah sekte boneka dewa. Mungkinkah ramuan ini dimurnikan oleh seseorang dari sekte boneka Sen? Saya pernah mendengar tentang sekte boneka Sen. Mereka membuat boneka dari mayat. Saya belum pernah mendengar alkemis sekuat itu muncul di sekte boneka Sen. Tidak masalah, ada dua raksasa. Dan aku menuju sekte boneka, dewa juga tidak takut, semua di sini harus melihatnya. Banyak tokoh yang mengikuti kompas Xiaoyan saat ini. Saya tersesat di bawah aroma merah yang kaya ini. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri ramuan ajaib macam apa itu. Dan siapa yang memurnikan ramuan ajaib itu? Pemurnian ke-14 obat mujarab ini akhirnya selesai. Saat Xiaoyan menghabiskan banyak waktu untuk memurnikannya, dan itu telah melampaui jumlah pemurnian tertingginya, tentu obat mujarab ini juga akan menjadi milik Xiaoyan. Sejauh ini menyempurnakan ramuan ilahi yang paling sempurna, Canghai Sendan ini bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Di kuali obat Xiaoyan, obat mujarab berputar perlahan di dalamnya. Mencium aromanya, Xiaoyan merasakan perasaan sejuk datang dari tubuhnya. Saat mencium ramuan ini, kekuatan Xiaoyan sebenarnya meningkat. Budidaya keabadian kaisar benar-benar berbeda dari dewa pertarungan. Yang dibutuhkan adalah keberuntungan dunia, obat mujarab dewa laut. Terlepas dari efektivitasnya mampu mencapai level seperti itu. Ini merupakan terobosan tersendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan sendiri, yang menyempurnakan ramuan ini juga karena ramuan yang dimurnikan. Biarkan dia memahami energi dunia sambil menyempurnakan. Inilah yang membuatnya lebih bertenaga. Jika begitu, saya ingin tahu apakah saya bisa mengandalkan seni pemurnian pengobatan. Biarkan kekuatan dewa ini menembus ke langkah ke-9. Selain kegembiraan karena keberhasilan penyulingan, yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah peningkatan kekuatannya. Meski belum ada terobosan, namun secara tidak sengaja, Xiaoyan menemukan arah latihan yang dapat meningkatkan kekuatannya. Aroma obat yang kaya dipancarkan oleh Canghai Sendan. Saya tidak tahu seberapa kayanya dibandingkan sebelumnya. Dan saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuannya, itu tidak jauh dari sekte boneka Sen. Kamu bahkan tidak bisa merasakan di mana klon Zuchi berada, ketika kamu berada begitu dekat. Sekte boneka dewa ini memang punya beberapa trik. Xiaoyan tidak segera menyingkirkan pil Canghai ilahi.
Sengaja membiarkan aroma merahnya terus menguap saat ini, kami sangat dekat dengan sekte boneka Sen. Xiao Yan tidak hanya tidak melambat, sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Origin Qi dalam jumlah besar dituangkan ke dalam kompas. Kecepatan kompas di bawahnya meningkat tajam, berubah menjadi pelangi yang sangat cepat. Pergi ke arah sekte boneka Sen, semakin dekat dengan jarak, Xiao Yan melihat sesuatu seperti jaring laba-laba peti mati dihubungkan dengan kunci besi, dan bintang berbentuk tengkorak, dan saat Xiao Yan melihat bintang tengkorak ini pupil matanya tiba-tiba menyusut, tampak seperti ukiran bintang, hanya Xiao Yan yang bisa merasakan fluktuasi yang berasal darinya, ini bukan bintang tapi kepala sungguhan, kepala dari dewa asli. Saya tidak tahu siapa yang memenggal kepala sebesar itu. Kemudian dia dianggap sebagai bintang oleh sekte boneka Sen, dan seluruh sekte hidup di atas kepala ini, satu kepala sama besarnya dengan bintang, seberapa kuatkah dewa asli ini menjadi begitu kuat? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis dingin. Klan Genshin yang saya lihat di dunia hebat sepertinya bukan masalah besar. Tapi sekarang saya melihat tengkorak dewa asli yang begitu besar, saya tidak tahu berapa banyak dewa asli yang mati di sini. Atau untuk mengatakan setelah kematian dalam pertempuran, bukan tidak mungkin untuk dipindahkan ke dunia kuno yang abadi dan iblis. Xiao Yan terbang langsung menuju bintang kerangka, saat mencapai udara sekte boneka Sen. Di sekte boneka banyak tokoh yang menemukan Xiao Yan, banyak tokoh segera bergegas ke arahnya. Beranikah kamu datang ke sekte boneka dewaku untuk membuat masalah? Pertanyaan bagus. Xiao Yan berkata, orang-orang yang akan menghancurkan sekte Anda. Xiao Yan mendengus dingin, mata dingin, dengan satu gerakan kompas di bawah tubuhnya langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan dimasukkan ke dalam celah lubang virtual. Lalu dia mengangkat tangannya dan penguasa Bahuang Xuanzong, muncul di tangannya, menghadapi peti mati. Seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi api, semua energi dicurahkan ke dalam 8 kehancuran penguasa Xuanzong di tangannya. Lalu pukul peti mati, bang bang bang. Suara ledakan terdengar, peti mati yang dijarah semuanya hancur tanpa kecuali, semuanya hancur di bawah satu kaki Xiao Yan, sosok-sosok yang mendekat pun tak luput dari perhatian. Segel bintang 5 dari sosok asli Xiao Yan berkelap-kelip di antara kedua alisnya. Kekuatan fisik dewa asli bintang 5, dan keabadian kaisar langkah ke-8. Itu cukup untuk menghancurkan dunia, sosok di sekelilingnya seperti semut di depan Xiao Yan. Sangat mudah untuk menghancurkan mereka sampai mati. Ada invasi musuh, semua orang di sekte boneka Sen segera bertarung, boneka dewa muncul, dengan teriakan yang tajam tutup peti mati yang dikunci besi di dekatnya menderu, kemudian dari peti mati yang tak terhitung jumlahnya, angka-angka terbang keluar penuh dengan roh jahat yang kejam, datang menuju Xiao Yan untuk mengepung dan menekannya. Pada saat yang sama dalam ketiadaan dari sekte boneka ilahi, terjadi fluktuasi yang kuat. Hal pertama yang menarik perhatian adalah klon Genshin Impact. Daging besar ribuan kaki menutupi langit dan matahari. Yang paling mengagetkan sebenarnya, ada dua sosok seperti ini. Klon dewa asli segera berubah menjadi manusia biasa, menjadi satu dengan diri Anda sendiri. Guntur di bawah kakiku berkedip, sosok itu tiba-tiba menghilang, lalu dia menggunakan batu giok tersembunyi untuk menyembunyikan nafasnya. Larva darah raksasa tidak dapat menemukan klon dewa asli dalam sekejap. Setelah sedikit terkejut, larva darah raksasa mengeluarkan suara gemuruh. Jangan coba-coba menyembunyikannya, cepat keluar, tiba-tiba menghilang. Larva darah raksasa awalnya dirayu oleh Xiao Yan, kini dia semakin marah, namun saat ini ada banyak sosok yang bergegas masuk ke dalam sekte boneka Sen,
Yan Yuan di altar tertarik dengan keterkejutannya, saat Anda mengangkat kepala matanya secara tiba-tiba menyusut.